Para pecinta bulu tangkis Indonesia, bersiaplah untuk kejutan besar di Japan Open 2025. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton. Kali ini, panggung bulu tangkis dunia akan memanas dengan digelarnya BWF Japan Open 2025, sebuah turnamen BWF World Tour Super 750 yang akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada tanggal 15 hingga 20 Juli. Ini bukan ginting untuk membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya. Di sisi lain, Jonathan Christie yang menjadi unggulan 4 juga akan melawan wakil Jepang Kenta Nishimoto. Sementara itu, pemain muda kita, Alwi Farhan, akan menantang Li Chiahao dari Cina Taipei. Sektor tunggal putra benar-benar menyajikan pertarungan yang mendebarkan sejak awal. Di sektor tunggal putri, perjuangannya juga tidak kalah seru. Gregoria Mariska Tunjung yang menyandang status unggulan 8 akan ditantang oleh pemain tuan rumah Riko Gunji. Putri Kusumawardhani juga akan menghadapi wakil Jepang lainnya, Natsuki Nidaya. Ini adalah kesempatan besar bagi kedua serikandi kita untuk menunjukkan taji mereka dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi melawan para pemain tuan rumah yang pastinya mendapatkan dukungan penuh dari penonton. Sekarang, mari kita beralih ke sektor yang selalu penuh dengan drama, ganda putra. Indonesia mengirimkan 3 wakil, yaitu Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, kemudian Leo Rolikarnando bersama Bagas Maulana, dan satu pasangan yang paling mengejutkan, yaitu pasangan baru Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tidak terduga. Sangat mengejutkan. Dan yang membuatnya lebih dramatis lagi adalah hasil undian memaksa terjadinya perang saudara di babak 32 besar. Pasangan Sabar dan Reza harus langsung berhadapan dengan pasangan dadakan Fajar dan Fikri. Ini situasi yang unik. Di satu sisi, kita pasti kehilangan satu wakil. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi keuntungan bagi Sabar dan Reza untuk menghadapi pasangan yang belum sepenuhnya padu. Sementara itu, Leo dan Bagas yang menjadi unggulan 8 akan melawan Liu Kuangheng dan Yang Pohan dari China Taipei. Dari ganda putri, kita punya Febriana Dwi Pujikusuma bersama Amalia Cahaya Pratiwi yang akan bertemu pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam dan Ellison Lee, lalu ada juga Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan menghadapi Gronya Somorville dan Angela Yu dari Australia. Ini adalah kesempatan bagi kedua pasangan kita untuk melaju lebih jauh dan mengamankan poin penting. Di sektor tunggal putri, perjuangannya juga tidak kalah seru. Gregoria Mariska Tunjung yang menyandang status unggulan 8 akan ditantang oleh pemain tuan rumah Riko Gunji. Putri Kusumawardhani juga akan menghadapi wakil Jepang lainnya, Natsuki Nidaira. Ini adalah kesempatan besar bagi kedua serikandi kita untuk menunjukkan taji mereka dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi melawan para pemain tuan rumah yang pastinya mendapatkan dukungan penuh dari penonton. Sekarang, mari kita beralih ke sektor yang selalu penuh dengan drama, ganda putra. Indonesia mengirimkan 3 wakil, yaitu Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, kemudian Leo Rolikarnando bersama Bagas Maulana, dan satu pasangan yang paling mengejutkan, yaitu pasangan baru Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tidak terduga. Sangat mengejutkan. Dan yang membuatnya lebih dramatis lagi adalah hasil undian memaksa terjadinya perang saudara di babak 32 besar. Pasangan Sabar dan Reza harus langsung berhadapan dengan pasangan dadakan Fajar dan Fikri. Ini situasi yang unik. Di satu sisi, kita pasti kehilangan satu wakil. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi keuntungan bagi Sabar dan Reza untuk menghadapi pasangan yang belum sepenuhnya padu. Sementara itu, Leo dan Bagas yang menjadi unggulan 8 akan melawan Liu Kuangheng dan Yang Pohan dari China Taipei.
Dari ganda putri, kita punya Febriana Dwi Pujikusuma bersama Amalia Cahaya Pratiwi yang akan bertemu pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam dan Ellison Lee, lalu ada juga Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan menghadapi Gronya Sommerville dan Angela Yu dari Australia. Ini adalah kesempatan bagi kedua pasangan kita untuk melaju lebih jauh dan mengamankan poin penting. Di sektor tunggal campuran, 3 pasangan siap berjuang. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan melawan Guo Xinghua dan Chen Fanghui dari Tiongkok. Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah juga akan bertemu pasangan Tiongkok Cheng Xing dan Zhang Qi. Sedangkan Rehan Noval Kusarjanto bersama Gloria Emmanuel Wijaya akan berhadapan dengan Yang Po Hoswan dan Hu Lingfang dari China Taipei. Menurut Jafar, persiapan mereka sudah sangat maksimal setelah Indonesia Open, jadi kita bisa berharap hasil yang terbaik. Dengan 13 wakil yang siap tempur, Japan Open 2025 ini dipastikan akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dan doa terbaik bagi para pahlawan bulu tangkis kita. Siaran langsungnya bisa disaksikan di video mulai 15 Juli dan di TVRI mulai 16 Juli. Benar sekali. Mari kita kawal perjuangan. Di tengah krisis ganda campuran, PBSI membuat gebrakan mengejutkan dengan memasangkan Dejan Ferdinandsyah bersama talenta muda berusia 19 tahun Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas dinamika terkini dari panggung bulu tangkis dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah langkah mengejutkan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, atau PBSI, yang kembali menjadi sorotan utama. Benar sekali. Di tengah dahaga gelar juara di sektor ganda campuran, PBSI mengambil langkah berani dengan melakukan bongkar pasang pasangan. Ini bukan sekedar strategi biasa, melainkan sebuah pertaruhan besar yang melibatkan masa depan salah satu sektor andalan Indonesia. Manuver terbaru yang paling mencuri perhatian adalah dipasangkannya Dejan Ferdinandsyah dengan Bernardini Anindya-Wardana, seorang talenta muda yang baru menginjak usia 19 tahun. Sebuah keputusan yang sangat menarik. Dejan, yang sebelumnya berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti sejak awal Januari 2025, tampaknya belum menemukan ritme kemenangan mereka. Puncak evaluasi terjadi setelah kegagalan mereka di Indonesia Open awal Juni lalu, yang menjadi sinyal kuat bagi PBSI untuk segera mencari formula baru. Dan formula baru itu datang dalam bentuk sebuah kejutan. Fadia kini difokuskan untuk bermain di satu sektor saja, yaitu ganda putri bersama Lani Triamayasari. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang sangat masuk akal. Dalam manajemen kinerja atlet modern, fokus pada satu disiplin seringkali menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi, meningkatkan kualitas latihan, dan yang terpenting, meminimalkan risiko kelelahan fisik serta mental. Tepat sekali. Beban bermain di dua sektor, apalagi di level elit, sangatlah menguras energi. Kini, sorotan tertuju pada pasangan baru, Dejan dan Bernardin. Mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi, karena akan langsung diuji di dua turnamen level dunia, yaitu Vietnam Open Super 100 dari tanggal 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan dengan Indonesia Masters Super 100 pada 16 hingga 21 September. Dua turnamen ini akan menjadi barometer pertama untuk mengukur sejauh mana sinergi mereka terbentuk. Apakah strategi PBSI yang menyatukan pengalaman Dejan dengan semangat muda Bernardin akan membuahkan hasil? Ini bukan hanya tentang mencari pasangan terbaik, tetapi tentang merancang sebuah harmoni di lapangan yang mampu menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Sejarah bulu tangkis Indonesia sebenarnya akrab dengan strategi bongkar pasang. Kita punya contoh hidup pada legenda ganda putra, Hendra Setiawan. Ia membuktikan bahwa chemistry bisa dibangun dengan pasangan yang berbeda. Hendra berhasil meraih gelar kejuaraan dunia bersama dua pasangan yang berbeda, yaitu dengan Markis Kido pada 2007
dan kemudian bersama Muhammad Ahsan pada 2013, 2015, dan 2019. Itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan sebuah pasangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama mereka bersama, tetapi oleh kejelasan peran dan pembagian tugas di lapangan. Teori manajemen kinerja olahraga modern menekankan pentingnya role clarity. Dalam ganda campuran, biasanya pemain putri menjadi penguasa di depan net, sementara pemain putra mengcover area belakang dengan kekuatan pukulannya. Ketidakjelasan peran inilah yang sering menjadi biang keladi kegagalan. Namun, kita juga harus jujur bahwa regenerasi di sektor ganda campuran Indonesia secara historis berjalan cukup lambat. Sejak kemenangan fenomenal Christian Hadinata dan Imelda Wiguna di All England tahun 1979, kita butuh waktu lebih dari 3 dekade sebelum Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kembali mengibarkan bendera merah putih di puncak dunia antara tahun 2012 hingga 2014. Proses Tontowi Ahmad sendiri menjadi pengingat betapa sulitnya menemukan pasangan yang benar-benar klop. Sebelum akhirnya menemukan chemistry sempurna bersama Liliana Natsir di usia 23 tahun, Tontowi sempat berduet dengan beberapa pemain seperti Richie Puspitadili dan Gracia Poli. Ini menguatkan argumen bahwa konsistensi adalah buah dari proses, waktu, dan adaptasi, bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Disinilah kehadiran Bernardine Anindya Wardana menjadi angin segar. Sebagai pemain muda potensial, ia membawa energi baru, keberanian, dan gaya bermain agresif yang menjadi ciri khas generasi Z. Dalam skema manajemen atletik jangka panjang, memberikan panggung bagi atlet belia seperti Bernardine adalah sebuah investasi krusial untuk menjaga kesinambungan prestasi Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa, potensi kita sebenarnya ada. All Indonesian Final di Taipei Open 2025 antara Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel melawan Dejan Fadia menjadi bukti bahwa talenta di sektor ini melimpah. Kita juga punya pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang mampu menembus semifinal Thailand Open 2025. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad kita ada. Hanya saja konsistensi di level Super Series ke atas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Jadi, pasangan Dejan dan Bernardine bukan sekedar eksperimen, melainkan sebuah harapan baru, sebuah langkah berani untuk mendobrak stagnasi dan mempercepat lahirnya juara baru. Akankah mereka Tontowi Liliana berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita semua tentu berharap yang terbaik. Terima kasih telah menyimak analisis kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Siapakah menurut Anda pasaran ganda campuran ideal untuk Indonesia saat ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan mengejutkan datang dari pelatnas PBSI yang secara resmi memasangkan Dejan Ferdinansyah dengan talenta muda Bernardine Anindya Wardana. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton, tempat kita mengupas berita paling panas dan mendalam dari dunia tepok bulu. Hari ini, ada sebuah pengumuman besar yang mengguncang panggung ganda campuran nasional. Sebuah nama baru akan mendampingi salah satu andalan kita. Benar sekali. Ini bukan sekedar pergantian pasangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah strategi baru yang diluncurkan oleh pelatnas PBSI. Setelah beberapa waktu menjadi teka-teki, akhirnya terungkap sudah siapa yang akan menjadi partner baru bagi Dejan Ferdinansyah. Bukan nama-nama yang selama ini santer terdengar, namun seorang talenta muda yang siap membuat gebrakan. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, secara resmi mengonfirmasi bahwa Dejan Ferdinansyah akan berpasangan dengan Bernardine Anindya Wardana. Ya, Anda tidak salah dengar, Bernardine Anindya Wardana, juara seleksi nasional PBSI yang baru bergabung dengan pelatnas utama pada awal tahun 2025. Sebuah keputusan yang sangat berani. Tentu saja, ini mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Dejan sempat sangat solid bersama Gloria Emmanuel Wijaya, bahkan menorehkan beberapa prestasi gemilang.
Namun, kini Gloria difokuskan kembali ke sektor ganda putri bersama Lani Triamayasari. Pertanyaannya, mengapa Bernardine? Apa yang dilihat tim pelatih dari sosok muda ini? Menurut Coach Rioni, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Proses pemantauan yang ketat telah dilakukan selama beberapa waktu. Tim pelatih menilai ada kecocokan luar biasa dari segi teknik dan pola permainan antara Dejan dan Bernardine. Mereka melihat ada potensi legakan yang bisa diciptakan oleh kombinasi senior-junior ini di lapangan. Ini adalah langkah strategis. Dejan adalah pemain yang sudah matang. Dia punya pengalaman di level atas, pernah menjadi juara, dan mengalahkan pasangan-pasangan top dunia. Tentu saja, dia tidak bisa dipasangkan dengan sembarang pemain. PBSI membutuhkan partner yang tidak hanya punya kualitas teknik mumpuni, tetapi juga punya mentalitas juara dan bisa berkembang dengan cepat untuk mengimbangi level Dejan. Sebelumnya, ada 4 nama yang masuk dalam radar PBSI untuk dipasangkan dengan Dejan. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felisa Christina, Luna Rianti Savana, dan tentu saja Bernardine. Keempatnya adalah talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, setelah melalui pertimbangan matang, pilihan akhir jatuh kepada Bernardine, atlet muda binaan PB Jarum. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pelatnas. Bernardine berhasil membuktikan bahwa dirinya yang paling siap untuk mengemban tugas berat ini. Debut internasional mereka pun sudah di depan mata. Pasangan Dejan dan Bernardine akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun, dimulai dari BWF Super 100 Vietnam Open pada 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan di kandang sendiri, Indonesia Masters pada 16 hingga 21 September. Sebuah ujian yang tidak main-main. Meskipun dimulai dari turnamen level bawah, tekanan pasti akan sangat besar. Semua mata akan tertuju pada mereka. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Mampukah mereka langsung tancap gas dan menunjukkan chemistry yang padu sejak turnamen pertama? Coach Rioni menetapkan target yang jelas namun realistis. Jangka menengah, Dejan dan Bernardine diharapkan bisa segera menembus turnamen level BWF Super 300 atau bahkan lebih tinggi. Prosesnya harus bertahap, tidak bisa instan. Mereka harus membangun kepercayaan diri, mengumpulkan poin, dan yang terpenting, membangun komunikasi dan kekompakan sebagai sebuah pasangan. Ini adalah sebuah era baru bagi ganda campuran Indonesia. Sebuah proyek jangka panjang yang dipersiapkan untuk regenerasi dan menjaga asa meraih gelar di setiap kompetisi. Kombinasi antara pengalaman Dejan yang sudah teruji dan semangat dan kekuatan baru dari Bernardine diharapkan bisa menjadi formula yang mematikan. Kita sebagai para pendukung tentu harus memberikan doa dan dukungan penuh bagi mereka. Perjalanan mereka tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin pasangan Dejan Ferdinansyah dapat menjadi ganda campuran yang ditakuti dunia. Mari kita nantikan debut mereka.